warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran IPA, kita lanjutkan tentang materi gerak pada tumbuhan dan hewan. Oke, semangat ya. Nah, kalian bisa lihat di LKS-nya halaman 10 sampai 12. Sekarang buka dulu halaman 10 tentang gerak pada tumbuhan. Sebelumnya kalian lihat ini. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar pertama, ikan yang bergerak. Gambar kedua adalah gerakan tumbuhan yang seperti tidak bergerak, tapi dia mengikuti matahari. Di mana matahari, di situ dia menuju ke arah matahari tersebut. Kemudian ini tumbuhan yang mengatuk jika serangga masuk ke dalamnya. Kemudian ini tumbuhan yang akan mengatuk jika disentuh oleh manusia. Sekarang kita pelajari satu persatu tentang gerak tumbuhan. Nah, gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama gerak higroskopis, gerak esionom, dan gerak endonom. Gerak esionom terbagi menjadi 3 lagi, yaitu nasti, tropisme, dan taksis. Nah, nasti itu contohnya menutupnya daun putri malu, menutupnya daun venus, menutupnya daun majemuk itu niktinasti, mekarnya bunga pukul 4, dan buka menutupnya stomata. Sedangkan tropisme contohnya gerak batang ke arah cahaya, gerak akar ke dalam pusat bumi, membelitnya ujung batang pada seluruh tanaman, gerak akar menuju tempat yang berair. Kemudian taksis, itu contohnya gerak kloroplas ke arah cahaya dan gerak sperma menuju sel telur, itu contohnya. Kemudian yang pertama kita akan bahas gerak hesionom di halaman 10 ya. Gerak hesionom itu adalah gerak yang dipengaruhi rangsang dari luar tubuh tumbuhan, misalnya cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, dan zat kimia. Nah, gerak ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama taksis. Taksis ini gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Arah biasanya menjauhi atau mendekati datangnya rangsang. Contoh gerak taksis, fototaksis, rangsangnya cahaya. Kemudian kemotaksis, rangsangnya zat kimia. Jadi kalau misalnya ada bunga matahari, kalian lihat gerakannya. Kalau dia menghadap ke matahari, berarti dia masih hidup. Itu namanya fototaksis, jadi dia menghadap ke arah cahaya. Kemudian yang kedua adalah nasti. Nasti itu di halaman 11. Nasti itu adalah gerak bagian tubuh akibat pengaruh rangsang dari luar. Arah gerak tidak dipengaruhi datangnya rangsang. Contoh gerak nasti adalah nih ya, fotonasti bunga pukul 4, niktinasti daun turi, stigmonasti daun putri malu, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Sekarang kita lihat satu-satu. Contohnya nih, seismonasti, daun putri malu disentuh akan menutup, itu daun putri malu. Kemudian contoh gerak nasti lainnya adalah niktinasti, yaitu daun petai Cina yang menutup saat malam hari. Selanjutnya adalah fotonasti, adalah bunga pukul 4. Nah, di pagi hari seperti ini, kemudian di sore hari dia akan mekar. Kenapa disebut bunga pukul 4? Karena dia akan mekar pada sore hari. Selanjutnya, nasti kompleks, contohnya stomata pada daun ya. Stomata pada daun itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, ini bagiannya seperti ini. Selanjutnya, nah ini nama tumbuhannya adalah Venus. Nama tumbuhannya adalah Venus. Venus itu termasuk haptonasti, yaitu menangkap serangga kalau serangga menyentuh tumbuhan itu. Nah, gerak tropisme yang kedua adalah gerak tumbuhan sebagai akibat pengaruh rangsang dari luar. Arah geraknya dipengaruhi datangnya arah rangsang. Macam-macam gerak tropisme adalah geotropisme, akibat akar yang ke arah pusat gravitasi ya. Kemudian stigmotropisme atau sentuhan, misalnya seluruh tanaman itu yang ini ya, yang muter-muter ini, seluruh tanaman. Nah, itu dia. Kemudian fototropisme,
Daun akan menuju ke arah datangnya cahaya, misalnya seperti ini. Nah, gerak tropisme contohnya adalah kalian bisa lihat gambar-gambar di sini ada fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, dan tikmotropisme. Nah, kemudian gerak endonom atau autonom atau spontan. Nah, ini gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, misalnya protoplasma sel tanaman. Nah, gerak endonom misalnya Hydrilla sp ya. Kemudian gerak higroskopis adalah gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air, contohnya pecahnya kulit polong-polongan itu kacang, kemudian kembang merak, kacang buncis, dan membukanya kotak spora. Nah, contoh gerak higroskopis adalah kacang yang sudah tua akan pecah sendiri. Nah, itu contohnya. Nah, contoh gerak higroskopis yang lain nih ya. Nah, biji polong-polongan. Nah, kemudian contoh gerak higroskopis yang lainnya ya. Nah, gerak pada hewan ada 3. Gerak hewan dalam air adalah contohnya ikan. Nah, air memiliki kecepatan yang lebih besar dibanding udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibanding udara. Tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo, sehingga dia bisa berenang. Kenapa ikan mudah berenang? Karena memiliki bentuk torpedo. Kemudian gerak hewan di udara. Gerak hewan di udara contohnya adalah burung. Ya. Kenapa dia bisa bergerak di udara? Karena dia memiliki sayap. Kemudian gerak pada hewan yang terakhir adalah gerak hewan di darat. Cenderungan hewan yang hidup di darat adalah memiliki otot dan tulang yang kuat. Otot dan tulang tersebut akan diperlukan mengatasi inersia dan menyimpan energi tugas kemampuan beraktivitas. Misalnya singa ya. Nah, ini contohnya gerak pada hewan. Ada hewan darat, hewan air, dan hewan udara. Oke, sekarang perhatikan tugas kelas 8. Nah, pertanyaannya, tulislah nama gerak pada masing-masing tumbuhan di atas. Jadi kalian tulis di Venus ini geraknya apa, Putri Malu ini geraknya apa. Tadi itu udah Ibu kasih tahu kan di video. Kemudian tuliskan 3 gerak pada hewan dan contoh hewannya. Misalnya tadi sebetulnya kan ada 3 gerak pada hewan dan contoh masing-masing satu hewannya. Nah, jawablah 2 pertanyaan di atas dalam buku tugas IPA, kemudian foto dan masukkan foto tersebut pada link yang terletak di bawah deskripsi video. Jadi kalian tulis dulu jawabannya di buku IPA, kemudian kalian foto, tugas kalian masukkan ke dalam link yang udah Ibu sediakan ya, sekalian absen. Oke? Sampai di sini, terima kasih. Alhamdulillah. Sampai jumpa minggu depan. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.